ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini, subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menumpuk pahala untuk akhirat kita. Termasuk salah satunya setelah salat subuh ini kita akan mentadaburi beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau tidak salah kita sudah selesai dari surat Al-Alaq. Pagi hari ini kita akan masuk ke surat At-Tin. Surat At-Tin ini surat Makkiyah. Disebut surat Makkiyah karena memang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Alasan terkuat surat ini disebut surat Makkiyah karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang aman. Dan memakai kalimat hadza. Hadza itu kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat, bukan sesuatu yang jauh. Surat ini dibaca oleh Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan. Salah satunya di sholat Isya. Jadi Rasulullah SAW terkadang membaca di sholat Isya itu surat At-Tin pendek. Tadi rakaat pertama atau rakaat kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Surat ini dibuka dengan 3 ayat, isinya semua sumpah. Sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah untuk menegaskan sesuatu. Jadi fungsi utama sumpah itu sebagai bentuk penegas. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah baik atas nama dirinya atau dengan membawa makhluk-makhluknya yang punya kedudukan, fungsi, manfaat yang luar biasa, untuk mengingatkan makhluknya bahwasanya apa yang disebut dalam ayat ini adalah sesuatu yang bermanfaat dan nilai nikmatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kedua pohon ini, pohon tin dan pohon zaitun tidak tumbuh di Mekah, tapi tumbuhnya di negeri Syam. Negeri Syam kalau di peta sekarang tidak ada. Sudah terbagi-bagi menjadi negara-negara seperti Suriah, Lebanon, Palestina, masuk di dalamnya Yordania, dan termasuk sedikit Mesir, yaitu di lembah Sinai. Buah tin, buah yang sering dikonsumsi dan punya nilai gizi kata sebagian ahli, yang masya Allah manfaatnya sangat bagus. Adapun buah zaitun, kita tahu bersama yang paling terkenal dari buah zaitun adalah minyaknya, minyak zaitun. Padahal buahnya juga bisa dimakan. Buah zaitun disebutkan dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat yang ke-35 yang sering kita dengar semua, al-misbahu fi zujajah. Di dalam tabung kaca itu, atau lampu di dalam tabung kaca.
Az-zujajah ka'annaha kaukabun duri. Yang tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam yamsashu nar. Hampir-hampir saja minyak zaitun itu menerangi sendiri walaupun tidak disentuh oleh api. Di surat Al-Mu'min juga di ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syajaratun takhruju min turi Sina, dan kami tumbuhkan pohon yang tumbuh di Gunung Sinai, tambutu bidduhni wa sibaghatin lil akili, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan, yaitu zaitun. Zaitun sering dipakai oleh para ahli masak, koki, untuk membangkitkan selera makan. Al-muhim, para ulama menyebutkan bahwasanya dua hal ini punya barokah yang tidak main-main di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama ahli tafsir, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kedua buah ini? Kenapa kok tidak buah korma? Buah korma juga itu kan buah yang punya manfaat juga. Kenapa juga tidak buah-buahan yang lain? Sebagian ahli tafsir berkata bahwasanya buah tin dan buah zaitun ini adalah buah yang paling mirip dengan buah-buahan di sorga kelak. Yang buah-buahan di sorga itu punya ciri kalau dimakan itu tidak perlu dibuang kulitnya. Yang kedua, pohonnya tidak tinggi, mudah diambil. Ya, kira-kira dua ciri inilah yang membuat buah zaitun ini dikatakan mirip dengan buah-buahan di sorga kelak. Sehingga disebutkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin. Ada sebagian para ulama juga berkata sebenarnya bukan itu. Sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menyindir atau membuat orang berpikir, di mana sih tempat tin dan zaitun ini tumbuh. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan satu tempat. Karena di ayat yang kedua di ayat yang ketiga disebutkan itu tempat dua-dua. Tempat-tempat yang penuh barokah. Seperti di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman wa turi sini. Ayat yang ketiga wa hadzal baladil amin. Disebutkan daerah sini, disebutkan Mekah. Jadi ayat yang pertama mestinya memang mengarah ke tempat juga. Tempat yang dimaksud apa? Tempat para nabi dan para rasul. Kebanyakan para nabi dan para rasul itu berkumpulnya di negeri Syam sana, yaitu di negeri yang pohon tin dan zaitunnya tumbuh. Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi semua alasan ini benar, tidak ada yang salah satu.
Wallahu taala. Daerah Syam itu daerah yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai daerah juga yang penuh barokah. Walaupun sekarang ini penuh dengan keributan. Akan tapi nanti di akhir zaman daerah ini adalah daerah yang paling aman. Dan pada akhirnya nanti akan berpindah ke kota Makkah dan kota Madinah. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mempergilir nikmatnya. Jadi kadang satu daerah itu sekarang aman, bisa jadi karena masyarakat dan penduduknya kufur nikmat dibuat kacau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang kacau sekarang masyarakatnya akhirnya bisa mengambil pelajaran dari kekacauan tersebut. Kemudian sukses membuat negerinya menjadi negeri yang aman, terjaga. Selain itu juga memang daerah Syam ini daerah yang dari dulu diperebutkan oleh Romawi, Persia juga ikut nyerang. Jadi semua kekuasaan di dunia ini yang besar-besar itu memang memperebutkan daerah Syam. Daerah Timur Tengah subur, pemandangannya indah dan memang penuh dengan sejarah. Para nabi-nabi hidup di sana. Sejarah manusia pertama kali, yang pertama-tama semenjak Nabi Nuh alaihissalam, ya di situ. Wallahu taala. Jadi tidak aneh kalau daerah tersebut sekarang ini memang menjadi pusat politik internasional, semua punya kepentingan di situ. Tidak pernah bisa dibuat tenang, aman, nyaman karena banyak orang yang takut dengan pengaruh daerah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Sehingga orang-orang Yahudi itu memang sengaja ditempatkan di situ. Karena orang-orang Eropa tahu dari dulu mereka orang Yahudi ini tukang bikin ribut. Diusir sana, diusir sini. Mungkin kita tidak pernah dengar Eropa dulu, baik Perancis, kemudian di sana sini itu ngusirin orang Yahudi dulu. Ya termasuk yang paling sadis ya Jerman. Karena memang suka bikin ribut ini orang. Kaum satu ini. Nah, sengaja memang ditempatkan di daerah Timur Tengah itu supaya daerah tersebut memang tidak nyaman-nyaman. Wallahu ta'ala. Semoga apa yang kita tadabburi di pagi hari ini menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita ini negeri aman, nyaman. Alhamdulillah, simpan motor, simpan mobil di luar, apalagi di komplek kita ini aman, nyaman. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita banyak bersyukur, bersabar. Ya ada yang kurang-kurang dikit ya maklumlah, kita masih di dunia, belum di surga. Jaga kita punya lingkungan, termasuk juga kita punya negeri yang memang diwakili oleh pemerintahan kita. Ya jangan sedikit-sedikit bikin ribut. Ada yang kurang ya memang beginilah sifat kehidupan di dunia. Ada yang kurang minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sama Prabowo duluan. Prabowo manusia. Ada yang Tuhannya manusia yang tempat kita meminta dan paling kaya. Ya Prabowo tidak punya apa-apa kalau dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala.
Demikian Bapak-bapak sekalian, semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'du. Bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah di subuh hari ini, sekaligus juga duduk sama-sama mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk kita semuanya. Kita pada pertemuan atau kultum terakhir sudah mentadabburi surat At-Tin ayat yang pertama, Wat-tini waz-zaitun. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa turi sinin, dan demi gunung Tur di sini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan gunung Tur di sini, Turi sini. Yang jelas gunung tersebut adalah gunung yang diagungkan. Disebutkan tempat itu adalah tempat yang suci, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melepaskan sendal ketika masuk ke lembahnya. Ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepaskan sendalmu karena sesungguhnya engkau sedang berada dalam lembah yang suci, Tuwa. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Musa alaihissalam wahyu. Dan gunung inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk dilihat ketika Nabi Musa alaihissalam minta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena gunungnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In istaqarra makanahu fasawfa tarani." Jika gunung ini masih ada di tempatnya, maka engkau akan bisa melihat. Tapi sebelum Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, Nabi Musa sudah pingsan duluan. Kita tahu bersama Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang punya kekuatan luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa fawakazahu, Nabi Musa alaihissalam memukul orang Kibti itu, faqadha alaih, sekali pukul langsung mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang bajunya itu dibawa lari oleh batunya bergerak. Hikmahnya untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Musa punya badan yang tidak ada aibnya, karena orang-orang Yahudi itu biasa mandinya mandi bareng dan telanjang. Nabi Musa tidak mau demikian. Akhirnya dioloklah Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak mau mandi bareng itu karena badannya ada aibnya. Suatu ketika Nabi Musa sedang mandi, taruh baju-bajunya di atas batu, batunya bergerak. Memaksa Nabi Musa keluar dan kelihatan badan. Ketika dapat bajunya, Nabi Musa memukul batu tersebut, pecah batu. Jadi ini Nabi kuat, Masya Allah.
Yang aneh juga, Nabi Musa alaihissalam memukul malaikat maut yang datang dalam bentuk manusia. Jadi ini Nabi punya kekuatan jasmani yang Masya Allah luar biasa. Ya, kalau dalam cerita-cerita hayalan orang-orang barat, entah hayalan entah kayak Samson, kayak apalagi itu, jadi punya kekuatan yang Masya Allah luar biasa. Namun demikian, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya, Nabi Musa tidak tahan, pingsan. Coba salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada tempat yang disebut mendatangkan barokah dan suci kecuali apa yang memang disebutkan oleh Allah dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak serampangan orang berkata, "Oh ya, kita juga punya gunung suci di Lombok ini, Gunung Rinjani namanya." Tidak. Karena memang tidak ada dalam Al-Qur'an maupun tidak ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya setiap manusia boleh mengatakan tempat ini suci, tempat itu suci, ini saya kayaknya semua tempat akan jadi tempat suci. Susah jadinya. Jadi mungkin ada sebagian orang yang hendak memirip-miripkan tempatnya dengan beberapa tempat-tempat suci, seperti gunungnya dengan gunung Pur ini. Namun demikian, tentu saja apa yang dikatakan oleh mereka itu tidak punya dasar. Nah, yang punya dasar ini gunung ini. Cuman gunung ini diperselisihkan juga. Sine yang mana sih ini? Yang ma'ruf itu Sine di daerah Mesir, di setelah terusan Suez kalau dari Mesir, yang pernah direbut oleh orang-orang Yahudi kemudian dikembalikan. Ada juga yang berkata, sebagian ahli sejarah, bukan Sine yang itu. Ada juga Sine, Gunung Tur juga di ujung daerah Saudi. Jadi jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi perselisihan seperti ini menunjukkan bahwasanya dalam agama kita tidak lagi dianjurkan untuk mengunjungi gunung tersebut. Bahkan dalam syariat Nabi Musa alaihissalam tidak ada namanya ibadah mengunjungi daerah tersebut. Wallahu ta'ala. Yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan religius, perjalanan jauh yang religi sifatnya mengunjungi tempat suci, kecuali 3 tempat saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sehingga kalau kita ke Mekah ya niatnya bukan berkunjung ke bukit, ke Gua Hira dan sebagainya, tidak, tapi jelas ke Masjid Al-Haram. Begitu juga kalau ke Madinah berkunjung ke Masjid Nabawi. Begitu juga kalau ke Palestina ya berkunjungnya ke Masjidil Aqsa. Cuman ya kadang-kadang ada memang paket bagian dari paket umroh, paket yang spesial itu kadang-kadang memang kita diajak ke sana kemari, yaitu
nilai plus untuk beberapa paket umroh itu. Kadang kita ditawarkan ke Taif, kadang ke daerah kaum Ad, kadang juga kalau ke Palestina itu diajak juga ke Gunung Pur ini, kadang-kadang demikian, dan jauh-jauh tempat itu. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau sudah sampai sana, mau berkunjung ke tempat tersebut tidak masalah. Cuman kalau dari awal niatnya memang daftarnya untuk itu, nah ini yang salah. Karena memang niat yang paling bagus itu ya mengunjungi tempat-tempat suci yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang aman ini. Tentu saja yang dimaksud adalah kota Mekah. Disebut sebagai kota yang aman karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97, "Wa man dakhalahu kana aminah." Barang siapa yang masuk kota ini, maka dia akan aman. Kenapa? Karena jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita menetapkan bahwasanya daerah kota Mekah, kota Madinah itu disebut sebagai daerah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengharamkan kota Mekah, menjadikan kota Mekah itu haram, dan aku menjadikan kota Madinah itu daerah haram. Apa maksudnya daerah haram? Haram di situ kita mencabut pepohonannya, memburu hewan buruannya, dan tentu saja sudah menjadi sebuah keharaman dimanapun, dan lebih utama di kota Madinah, di kota Mekah, untuk mendolimi atau berbuat kezaliman, mendolimi orang lain misalnya. Adapun kota Mekah itu dari dulu, dari zaman Nabi Ibrahim. Kalau kota Madinah ya semenjak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu kalau mau terlindungi sebelum datangnya agama Islam ini, kalau mau terlindungi dari apa saja, mereka akan pergi ke kota Mekah. Misalnya sudah bunuhin orang, wah dicari-cari oleh orang, maka mereka akan pergi ke kota Mekah, berlindung di kota Mekah. Dan keyakinan seluruh orang Arab, kalau sudah sampai di situ ya sudah, ketemu juga nggak boleh ditangkap. Nah, kalau dalam agama kita sudah berubah. Kalau ada orang yang membunuh orang lain, walaupun berlindung dan berpegang di kiswah Ka'bah, ia tetap ditangkap. Karena syariatnya harus tetap dijalankan. Kalau zaman dulu, saking dihormatinya kota Mekah itu, biar orang tersebut sudah membunuh orang tua kita. Karena dulu hukumnya ya, kalau ketemu orang yang sudah membunuh keluarga kita, langsung kita bunuh di tempat. Nah, itu tidak boleh disentuh kalau sudah sampai di kota Mekah, sampai dia keluar lagi. Jadi memang ini kota-kota yang aman, dihormati semenjak dahulu kala. Dan Rasulullah SAW menghormatinya, sehingga pada Fathu Mekah beliau SAW bersabda, saya ini hanya diizinkan sa'atan minan har, untuk berperang di kota Mekah ini cuman sepotong waktu dari siang hari saja. Dan karena siasat yang bagus dari Rasulullah SAW, tidak ada peperangan yang berarti di kota Mekah pada saat penaklukannya. Semua langsung menyerah dengan aman dan tertib. Istilahnya tidak ada pertumpahan darah seperti di perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain. Rasulullah SAW menguasainya dengan membawa pasukan yang besar
mengepung kota Mekah sampai orang kafir Quraisy sudah tidak bisa bergerak lagi. Tinggal meletakkan senjata dan selesai urusan. Jadi daerah ini daerah yang muqaddas, yang suci. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil dari sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala di 3 ayat pertama di surat At-Tin ini menunjukkan bahwasanya kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak nabi yang diutus di negeri Syam yang ada buah tin dan zaitunnya, yang ada juga yang mendapatkan wahyu di bukit di Gunung Tur, melewati daerah Sinai ini 2 kali, 3 kali mendapatkan wahyu di situ. Nabi Musa alaihissalam yang diagungkan oleh agama Yahudi dan agama Nasara, juga nabi yang diutus di kota Mekah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan mereka semua ini membawa ajaran yang satu, ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda para nabi ini adalah saudara seayah, satu ajakan, namun syariatnya berbeda-beda. Wallahu ta'ala alam. Mari kita imani seluruh para nabi dan para rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Kisah-kisah mereka kita pelajari untuk kita ambil pelajarannya. Dan pada kultum yang berikutnya kita akan membahas isi sumpah tersebut. Kalau ini kan sumpahnya, isi sumpahnya apa sih? Sampai kok Allah Subhanahu wa taala membawa 3 sumpah tersebut. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu diberikan rahmat dan barokah, selalu diberikan taufik untuk berjalan di atas jalan yang lurus, sehingga kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak 5-10 menit kita mentadaburi 1 ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang pada kultum terakhir kita mentadaburi surat At-Tin ayat pertama, kedua dan ketiga yang berisi sumpah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penegasan terhadap apa yang akan disebut di ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Walhamdulillah, bentuk kita ini adalah bentuk yang terbaik. Berjalan dengan 2 kaki, memiliki kedua tangan, 2 mata, hidung hadap bawah, mulut bisa dibuka, bisa ditutup, kelopak mata juga demikian, telinga menghadap samping. Masya Allah, luar biasa, sempurna. Ketika menghadapi hidup di dunia ini, badan kita ini, anggota badan kita, rupa kita ini memang sudah siap untuk menghadapi segala macam apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sehingga para ulama berkata, makhluk yang paling baik ciptaannya ya manusia. Bagus. Yang berkata demikian diantaranya adalah Al-Imam Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala. Beliau bahkan berkata bahwasanya
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Di antara yang disepakati, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Manusia juga mendengar, walaupun bukan maha mendengar, tapi mendengar. Allah maha melihat, manusia juga diciptakan bisa melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu, manusia juga dikasih sedikit dari ilmu pengetahuan itu. Banyak hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia ini yang merupakan bagian dari gambaran. Bukan mirip, bukan sama, tapi gambaran. Yang tentu saja laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan apapun. Cuman gambarannya supaya tertanam dalam benak manusia, gambaran demikian gambaran. Gambaran rupa yang bagus dan baik. Sehingga barangkali ada juga sebagian para orang-orang yang kurang layak memang menuduh saudaranya sesama muslim itu sampai-sampai mengatakan saudaranya itu menyembah patung. Padahal tidak demikian. Gara-gara ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa Adama ala suratih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu ala suratih, sesuai dengan gambaran Allah Subhanahu wa taala. Wah, ributlah orang. Siapa yang berani menerjemahkan demikian, maka dia telah mempermisalkan Allah dengan Nabi Adam alaihissalam. Menyembah Allah yang mirip dengan Nabi Adam. Na'udzubillah. Tidak demikian. Al-Imam Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala, seorang imam, punya karya-karya ilmiah yang luar biasa. Tidak berpemahaman demikian. Sebagian para ulama-ulama terdahulu juga tidak berpemahaman bahwasanya Allah itu mirip dengan Nabi Adam, tidak. Akan tetapi punya gambaran. Ya seperti tadi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, manusia itu diciptakan bisa melihat. Walaupun tentu saja tidak mirip sama sekali dengan melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun maknanya sama. Itulah yang dimaksud dengan gambaran itu. Makna yang sama. Makna yang sama tidak membuat hakikat itu sama. Tidak membuat mirip, tidak. Makna yang bisa dipahami itu yang kemudian menjadikan sebagian orang itu saling menuduh ini dan itu. Sebenarnya perselisihan dalam masalah ini, perselisihan yang tidak layak orang itu kemudian mengatakan saudaranya, mencap saudaranya dengan A, padahal saudaranya tidak mengatakan A. Sehingga para ulama berkata, lazimus syai' laisa bisyai'. Konsekuensi dari ucapan seseorang itu sebenarnya bukan kesimpulan dari ucapannya. Konsekuensi bisa iya, bisa tidak. Seperti konsekuensi orang menerjemahkan hadis Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam sesuai gambarannya. Akhirnya ada orang bilang, oh konsekuensi Anda berpemahaman demikian berarti Anda mengatakan Nabi Adam mirip dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mirip dengan
dengan Nabi Adam? Tidak. Konsekuensi dari perkataan seseorang itu bukan bagian dari perkataan orang tersebut. Bisa jadi dia punya penjelasan yang berbeda. Dan memang demikian penjelasannya berbeda, tidak sama seperti apa yang dipikirkan dan suudzonkan oleh sebagian orang. Tidak. Seperti kalau ada saudara kita mengatakan misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak di dalam alam, tidak juga di luar alam. Oh, konsekuensinya dong Anda percaya kalau Allah itu tidak ada. Tidak ada di luar alam, tidak ada di dalam alam. Itu juga bukan pendapat dari saudara-saudara kita yang mengatakan demikian. Bukan. Walaupun dalam benak kita, oh itu konsekuensinya. Namun tidak demikian. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada. Cuman tidak di luar alam, tidak juga di dalam alam. Nah, mungkin kita bingung, tapi demikianlah cara mereka hendak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menyalahkannya karena kita berbeda pendapat dengan mereka, akan tetapi tidak boleh kita menuduh perkataan mereka itu, kesimpulan atau konsekuensi dari perkataan mereka itu adalah begini dan begitu. Tidak. Karena mereka tidak berpendapat demikian. Mereka tetap berpendapat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Walaupun mereka mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Sehingga semestinya memang kita harus adil. Adil hukumi perkataan orang sesuai dengan apa yang mereka yakini. Bukan sesuai dengan apa yang kita pahami dalam benak dan kepala kita sendiri. Karena itu berbeda dengan apa yang mereka pahami. Jadi ada sebuah kisah berkaitan dengan ayat ini. Al-Imam Ibnul Arabi meriwayatkan bahwasanya dulu ada orang bernama Isa bin Musa al-Hashim. Sangat mencintai istrinya dan mengatakan istrinya ini paling cakep sudah. Orang dulu kalau menggambarkan wanita yang cakepnya itu luar biasa, mereka akan mengatakan dia seperti rembulan. Berkatalah orang ini, Isa bin Musa al-Hashim, kalau istri saya itu tidak seperti rembulan cantiknya, maka jatuh talak 3 kepada dia. Istrinya mendengar itu langsung pergi berdandan, cakep, cantik. Tapi dia ragu, saya ini bukan orang tercantik di dunia ini. Akhirnya dia berkata kepada suaminya, sepertinya sudah jatuh talak 3. Suaminya nyeselnya luar biasa. Dan ditanya semua ahli-ahli fikih, pada saat itu berkata, iya dong, jatuh. Istrimu bukan orang yang paling cantik di dunia. Tidak secantik rembulan. Namun ada seorang ahli fikih berpendapat berbeda. Dia berkata, perkataanmu betul. Bahkan istrimu lebih cantik daripada rembulan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 hal, wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladin amin. Apa isi sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu makhluk yang paling lebih bagus daripada rembulan. Tenanglah dia. Istrinya juga puas mendapat jawaban. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak jatuh talak. Dan memang kalau kita mau cek-cek rembulan itu sebenarnya Pak Prof, bopeng-bopeng ya. Tidak seperti wajah wanita yang halus. Kalau dulu orang nggak tahu kalau bulan itu bopeng-bopeng. Sekarang ini orang sudah tahu semua. Demikian Bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang bilang kita tidak cakep, tidak ganteng, tapi percayalah,
kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rupa yang terbaik, bentuk yang paling bagus. Bapak-bapak jangan ragu kalau mau poligami, yang tua-tua masih cakep, tenang saja ya. Karena memang kita ini diciptakan dalam bentuk yang sempurna ya. Tapi kalau takut ya janganlah ya. Nggak bisa adil, jangan ya. Insya Allah kita masih ganteng semuanya, mantap, luar biasa. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur, selalu bertakwa, sehingga kita semua dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salah satu bentuk rasa syukur kita yaitu dengan mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk kita semuanya. Saya mohon maaf, memang beberapa 1-2 pekan ini tidak pernah muncul untuk kuliah subuh ini, kultum ini, karena memang banyak harus keluar daerah, dan pekan depan juga harus keluar daerah lagi saya 2 pekan. Mulai dari hari Senin itu sudah keluar daerah 2 pekanan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama surat At-Tin terakhir yang kita bahas belum selesai. Di awal surat At-Tin itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan buah tin wa zaitun yang menunjukkan negeri Syam, kata sebagian para ulama. Bersumpah juga dengan bukit Tur Sinai di lembah Sinai. Bersumpah juga dengan kota Mekah, wa hadzal baladil amin. Isi sumpahnya, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabarkan bahwasanya Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Allah bersumpah bahwasanya Dia dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendah. Di ayat yang kelima Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Subhanallah, sudah bagus, kemudian dicampakkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Tentu saja di ayat yang ke-6 ada pengecualian. Pengecualiannya di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Para ulama berselisih pendapat apa yang disebut dengan asfala safili, tempat yang serendah-rendahnya itu. Sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata bahwasanya yang dimaksud dengan tempat yang serendah-rendahnya itu adalah usia yang renta, sudah tua. Kita tahu bersama kalau manusia itu sudah tua renta, maka akan banyak kemampuan fisiknya yang hilang. Sulit berjalan barangkali. Begitu juga kemampuan mengingatnya juga banyak berkurang. Sehingga seolah-olah dia kembali lagi seperti ketika baru berusia 1 tahun, 2 tahun, bahkan tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk setelah itu. Wallahu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang rutin beriman, rutin beramal soleh, maka bagi dia pahala
yang tidak pernah putus. Kok bisa demikian? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Idza maridal abdu aw safar," jika seorang hamba itu sakit atau melakukan perjalanan jauh, kutiba lahu, maka akan ditulis bagi dia mislama kana ya'malu muqiman sahihan, pahala seperti dia mengamalkan amalan ketika dia berada di tempat tinggalnya dan ketika masih sehat walafiat. Orang yang pikun kalau dulu masih mudanya, pandai beribadah, rutin beramal soleh, maka ketika dia pikun, pahalanya itu tidak terputus, ghairu mamnun, tidak terputus sama sekali, terus dicatat seperti dia dulu mengerjakannya dalam keadaan sehat walafiat. Ini menurut Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Tafsir yang kedua kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud asfala safilin itu neraka jahanam. Dia akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka pahala amal-amalnya itu tidak ada putus-putus. Apa pahala yang tidak ada putus-putusnya? Surganya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah putus. Karena kita orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya jelas akan masuk ke dalam surga dan kekal di dalam surga. Itulah yang dimaksud dengan tidak pernah putus-putus. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga. Di ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan ini. Setelah banyak keterangan-keterangan ini, apa yang membuat orang-orang kafir itu mendustakan engkau wahai Muhammad terhadap apa yang engkau bawa tentang berita-berita hari pembalasan itu? Fama yukadzibuka, di sini maksudnya orang-orang kafir yang mendustakan Rasulullah SAW ba'du, setelah biddin. Rasulullah SAW menyampaikan tentang pembalasan, hari pembalasan. Ad-din itu kita tahu bersama bisa jadi maknanya agama, bisa jadi juga maknanya pembalasan, jaza. Sehingga yaumuddin itu hari pembalasan, bukan hari agama maknanya di dalam surat Al-Fatihah itu. Jadi setelah berita ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sekian banyak mukjizat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dengan sekian banyak penjelasan akli, penjelasan yang berdasarkan akal sehat, kenapa kok orang-orang kafir ini tidak mau beriman, malah mendustakan Rasulullah SAW? Ini yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir berkata, yang dimaksud di sini adalah Rasulullah SAW. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Terjemahannya jadinya, apa yang membuat mereka mendustakanmu wahai Rasulullah SAW? Ini terjemahan pertama berarti ya. Terjemahan keduanya, di sini yang dimaksud adalah orang-orang musyrik. Apa yang membuat mereka mendustakan hari pembalasan? Langsung demikian setelah penjelasan. Jadi tidak ada kaitannya dengan Rasulullah SAW. Namun maknanya sama saja sebenarnya. Tidak ada perbedaan yang terlampau jauh sekali. Memang perselisihan para ulama dalam beberapa posisi kalimat di ilmu nahwu itu kadang-kadang tidak banyak berubah arti. Kadang-kadang juga memperkaya arti. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kemudian atau surat ini kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin."
Bukankah Allah hakim yang paling adil? Tentu saja kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang bijaksana. Jadi hakim itu maknanya ada dua sebenarnya. Yang pertama bijaksana, yang kedua hakim pemberi keputusan. Jadi ayat ini bisa jadi maknanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi keputusan? Ini yang diterjemahkan di terjemah Departemen Agama. Yang kedua, yang dimaksud dengan ahkamul hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala zat yang paling bijak dalam memutuskan perkara. Jadi ini juga maknanya mirip-mirip saja. Hakim yang paling baik ya paling bijaksana. Yang maha bijaksana adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia juga ada yang memiliki kebijakan-kebijakan yang bagus, baik, orangnya bijak memang, akan tetapi yang paling bijak adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengikuti apa yang difirmankan, digariskan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita telah mengikuti sebuah kebijaksanaan dari yang maha bijaksana. Dan itu yang mestinya disadari oleh orang-orang kafir. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu kebijaksanaan yang paling tinggi, yang tidak ada kebijaksanaan setelah itu. Ini sudah yang paling bijak. Keimanan, agama, syariat ini yang paling bijak. Dan peraturan agama kita ini subhanallah luar biasa kompleks, sangat sempurna untuk setiap zaman dan keadaan. Bijak dalam segala sisi. Itu yang harus kita yakini, sehingga kita tidak mendustakan apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyakitnya memang ada orang-orang di dunia ini yang berkata, oh ya, kita ini keadaan kita berbeda, keadaan kita begini dan begitu sekarang ini. Yang paling bijak menurut saya adalah pilihan A, pilihan B. Kemudian pilihan Allah Subhanahu wa taala disingkirkan karena menurutnya kurang bijak untuk zaman sekarang ini. Walhamdulillah. Ini jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang paling bijak. Dan syariat ini syariat yang kompleks, sempurna. Apapun kesulitan Anda, ada jalan keluarnya di situ. Apapun masalahnya ada. Sudah ada keringanannya dalam agama, sudah ada ini, semua ada kompleks semua. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan sebenarnya? Gak ada. Mau bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, mau bermuamalah dengan musuh, dengan ini, dengan itu, semua ada kebijakannya. Lengkap, sempurna. Bijak sekali bijak. Luar biasa bijak. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita semua diberikan hidayah, selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. Karena kebijaksanaan itu termasuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana. Kita imani semaksimal mungkin, sehingga kita semua mendapat petunjuk atau selalu berada di atas siratul mustaqim sampai kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.